Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Allah, menikmati keintiman dengan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Engkau boleh berikan kami kehidupan, bahkan kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama, baik yang hadir secara onsite maupun juga yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing dengan fasilitas online. Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh apapun, sanggup berkuasa bagi hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, bukalah pikiran setiap kami. Terangi mata hati kami, ajari kami akan firman-Mu. Dan bantu kami, mampukan kami, tolong kami ya Tuhan. Untuk supaya firman ini tidak hanya sampai kepada batas mengerti, tetapi juga kami aplikasikan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi umat-Mu hari ini. Topang pelayanan hamba-Mu dengan kuat kuasa yang berasal daripada Tuhan. Apa yang hamba boleh persiapkan yang terbatas ini menjadi tidak terbatas di tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya kami semua yang boleh mendengarkan pesan firman hari ini, hidup kami dijamah, dilawat, diubahkan, dan hidup kami memuliakan Tuhan serta jadi berkat. Segala kuasa yang bukan datang dari Tuhan, yang membuat kami kehilangan fokus, kehilangan minat, kehilangan sukacita menyambut firman-Mu. Dalam ibadah ini kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau Allah bekerja seluas-luasnya bagi kehidupan kami, sehingga ketika kami pulang, kami membawa sorak-sorai dan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sambut firman-Mu ini dengan hati yang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ketemu lagi dalam ibadah raya. Pada hari ini Minggu Advent kedua ya, persiapan untuk masuk dalam Natal kita. Dan kita bersyukur bahwa kita boleh menjalani 1 tahun ini dalam keadaan yang ya walaupun berjuang, tapi kita tetap bisa berdiri teguh semua karena Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Perjanjian Baru, kitab Galatia pasalnya yang kedua. Galatia pasalnya yang kedua, ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. 2 ayat saja kita akan baca hari ini. Galatia pasal 2, ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul khotbah saya hari ini adalah Tanda Hidup Baru Orang Beriman. Banyak orang bilang bahwa mereka sudah hidup baru di dalam Tuhan. Banyak orang mengklaim bahwa mereka ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Banyak orang Kristen memberikan pernyataan bahwa dirinya ini adalah kehidupan yang sudah dibaharui. Manusia lama saya sudah mati, sekarang saya mengenakan manusia baru. Boleh saja Bapak Ibu Saudara kita berkata-kata demikian. Tetapi setiap perkataan kita itu dituntut bukti. Benarkah kita sudah menjadi manusia baru?
Benarkah saudara dan saya sudah jadi orang Kristen yang baru? Benarkah kehidupan lama kita sudah berlalu dan sekarang kita mengenakan kehidupan yang baru? Semua ini dapat dibuktikan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita sebagai pemercaya Kristus. Bahwa orang akan mengalami, merasakan, melihat bahwa memang sungguh-sungguh kehidupan saudara dan saya ini adalah kehidupan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Ketika membaca, merenungkan firman Tuhan bagi kita hari ini, saya teringat satu lagu lama sekali. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara, barangkali hanya sekedar mengalir begitu keluar dari mulut kita, tanpa benar-benar kita memaknai bahwa sungguhkah hidupku ini adalah hidup yang sudah diubahkan oleh Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hari ini saya mau share kepada kita tentang bagaimana kehidupan orang percaya yang sudah dibaharui itu tertanda, terlihat, nampak, nyata dan jelas. Bukan omdo, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar kesaksian semu. Yang dibutuhkan oleh orang-orang saat ini Bapak Ibu Saudara adalah bukti nyata hidup kita adalah hidup karena Kristus. Apa yang harusnya nampak dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah lahir baru? Apa yang akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah orang yang sudah dibaharui? Kalau lahir baru itu Bapak Ibu Saudara artinya kita mengalami sesuatu pembaharuan. Bukan masuk lagi di rahim ya, seperti Nikodemus. Tetapi kita mengalami perubahan secara menyeluruh dalam hidup ini. Perubahan perspektif, cara pandang, perubahan reaksi, bersikap, menyikapi, perubahan tutur kata, perubahan gestur tubuh. Semua kehidupan kekristenan yang kita jalani sekarang ini adalah kehidupan yang bukan lagi di bawah kendali kita, tetapi di bawah kendali Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengatakan bahwa aku adalah manusia ciptaan baru di dalam Kristus, Kristus di dalamku dan aku di dalam Kristus, jangan lupa engkau sedang mempresentasikan tentang Kristus. Kita berjalan ini seperti showroom. Kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara dilihat, disaksikan oleh banyak mata. Kita menjadi kitab yang terbuka dalam kehidupan ini. Maka dari itu mari kita semua hari ini saya mau share, mau mengencourage, mau memotivasi kepada kita semua, hati-hati menghidupi kehidupan kita. Hati-hati jadi orang Kristen. Hati-hati berbicara. Hati-hati bertindak. Ada lagu sekolah minggu kalau nggak salah ya. Hati-hati gunakan matamu. Ya, hati-hati gunakan tanganmu, kakimu. Kenapa? Karena memang kehidupan orang Kristen ini Bapak Ibu Saudara dilihat, disaksikan. Kita nggak boleh marah kalau orang bilang, wah kok orang Kristen kayak begitu. Kok orang Kristen katanya anak Tuhan Yesus tapi mulutnya begitu. Kita nggak boleh tersinggung. Yang harus kita lakukan adalah, yes, saya harus belajar introspeksi diri. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar hari ini paling tidak ada 4 hal yang saya ingin share kepada kita tentang bagaimana kehidupan kita yang baru ini harus terwujud nyata dan jadi berkat bagi orang lain. Saya mau kasih tahu bagi kita hari ini bahwa apa yang kita alami, apa yang kita rasakan,
apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita ini bukan semata-mata bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan berkat tidak selalu harus bicara tentang materi, tapi juga kehidupan kita. Mari kita belajar. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang harus ada dalam kehidupan orang yang katanya sudah lahir baru? Saya belajar dari kebenaran firman Tuhan yang dibutuhkan, yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman adalah sikap tenang. Bapak Ibu Saudara, saat ini keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Terasa banget ya. Mulai ketika kita mengalami COVID, baru mulai agak lega sedikit COVID, terjadi perang dunia. Perang saudara antara Rusia dan Ukraina. Sama-sama Eropa Timur. Yang dampaknya Bapak Ibu Saudara menghantam seluruh dunia. Termasuk kita Indonesia. Terasa betul keadaan perekonomian kita ini betul-betul seperti sedang terseok-seok. Tidak luput juga anak-anak Tuhan mengalami hal itu. Tetapi belajar dari firman Tuhan berkata, tenanglah supaya engkau dapat berdoa. Banyak orang di tengah-tengah situasi saat ini Bapak Ibu Saudara tidak tenang, gelisah. Penuh dengan kecemasan, ketakutan. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan mengambil jalan-jalan pintas untuk bisa keluar dari pergumulan ini. Nah, bagi kita hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dengar baik. Ketika situasi sedang amburadul di sekitar kita, ketika gunjang ganjing terjadi di sekitar kita, Tuhan minta kita untuk apa? Tenang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Perbuatan tenang, sikap tenang adalah bukti kita beriman kepada Allah. Apakah kemudian di dalam tenang masalah selesai? Belum tentu. Bahkan barangkali sedang berat-beratnya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita orang Kristen harus jadi berkat buat orang lain ketika mereka lihat, gila loh, ini orang Kristen satu ini hidupnya kayak gak ada masalah. Padahal kita sedang bergumul di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan minta pertolongan. Tapi dalam sikap tenang Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, tenanglah supaya engkau dapat berdoa. Ketenangan adalah bukti iman kita kepada Tuhan. 3 minggu yang lalu, tepatnya 4 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, papi saya ini hadir di sini ya, mengalami serangan jantung, di mana kami nggak tahu itu serangan jantung. Posisinya seperti ini, kami mau berangkat ke gereja waktu itu dari rumah Sentul mau ke Bekasi tempat pelayanan kami. Waktu mau berangkat masih nggak apa-apa. Dia masih pamit begitu sama mami, aku jalan ya ke gereja, kami ke gereja ya, oke, jalan naik mobil, papi aman, aman. Memang papi saya ini sedang ada dalam pengobatan paru-paru. Jadi ketika dia mengeluh, kok papi rasa gak enak ya, katanya. Papi rasa kayak mau demam. Ini di mobil kejadiannya Bapak Ibu Saudara, sekitar jam 9 pagi. Karena sudah mau dekat dengan gereja dan kita gak pikir bahwa itu serangan jantung, saya masih tetap bergumul dalam nama Yesus Tuhan, tolong kami. Sambil di mobil nih, papi tuh udah duduknya udah gak bener.
dia udah nggak bisa nyender di mobil begini, jadi dia senderan di kursi, di belakang kursi penumpang begitu, sambil begini dia. Gitu ya. Saya masih bilang, papi kuat, papi masih kuat. Gitu. Papi nggak enak nih katanya, nggak enak rasanya di dada ini sesak. Gitu. Kita pikir itu paru-paru, nggak kepikiran jantung sama sekali. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sampai di gereja, saya masih tanya, papi mau naik ke tempat ibadah ini di lantai 3. Saya tanya, papi mau naik ke atas, papi nggak kuat kayaknya. Ya udah, papi di sini tiduran, kebetulan di lantai 1 itu ada sofa. Papi tiduran, nanti kalau papi betul-betul rasa sudah nggak kuat, panggil aku. Suruh Budi naik ke atas, kebetulan ada yang jaga di bawah. Suruh Budi naik ke atas supaya kita langsung ke rumah sakit terdekat. Tapi saya nggak tahu, nanti saya belum ngobrol sama papi saya gitu ya. Apa yang membuat dia bertahan di lantai 1? Tapi dengan iman saya percaya Tuhan tuh bela banget. Gitu. Ya, jadi sampai selesai Bapak Ibu Saudara, ibadah kami selesai jam 12, saya ada kelas doktrin jam 1. Mesti ngajarin jemaat baru. Jemaat kami ada beberapa yang pindahan dari Muslim. Ada 3 orang ya, 3 orang pindahan dari Muslim, sudah dibaptis beberapa bulan yang lalu dan sekarang mereka sedang masuk dalam pembelajaran doktrin. Lagi ngajar sampai jam 1 sampai jam 3. Selesai saya turun, wah papi saya itu udah mukanya udah nggak benar ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya langsung ayo kita jalan langsung pulang ke Sentul. Pikiran saya pada saat itu langsung ke rumah sakit terdekat di Sentul supaya dekat rumah kami. Sampai di perjalanan Bapak Ibu Saudara, papi itu sudah tetap ya dia nunduk lagi begini dan saya sempat videoin. Gimana Pi? Bagaimana Pi? Dia udah gak jawab. Cuman geleng-geleng kepala dan dia rasanya udah gak enak. Sampai di rumah sakit IMC Bapak Ibu Saudara, masuk di IGD, dokter langsung bilang, oh karena ada file dari dokter paru-paru, oh Bapak pasien paru ya Dokter Herman, iya dok begini begono. Terus dokternya mungkin ya itulah ya, sepanjang perjalanan saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kami mau ke rumah sakit, campur tangan, pertemukan dengan dokter yang tepat, Tuhan ambil alih segala sesuatu dalam nama Yesus. Sampai di rumah sakit di IGD dokternya bilang, Pak kita IGD kita US EKG. Begitu di EKG pasang alat sampai 3 kali dokter EKG. Lalu kemudian kami suami istri dipanggil. Bu, Pak, ini kelihatannya Opa ada masalah nih dengan detak jantungnya. Kita ambil enzim jantungnya ya Pak, untuk memastikan ada masalah apa. Akhirnya saya bilang gak apa-apa dok, apa yang terbaik tolong dilakukan. Akhirnya saat itu juga papi dengan keadaan yang tidak nyaman, duduk salah, tidur salah, pokoknya rasanya itu sesak dia. Sampai kemudian Bapak Ibu Saudara diambil darah, diambil enzim jantungnya, menunggu 1 jam. Nah ketika menunggu ini saya di luar dengan suami, kami pegangan tangan, kami doa, kami bilang Tuhan kami cuma minta berikan kami keteguhan hati, ketenangan supaya kami bisa melihat persoalan ini dengan clear. Kami enggak cemas, kami enggak takut, kami enggak gerabak-gerubuk dalam mengambil keputusan. Tuhan tolong. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, 1 jam kemudian dokter panggil kami berdua. Lalu dokter bicara dan dokter bilang begini, Bapak Ibu katanya 1000% kami meyakini Opa kena serangan jantung. Wah, waktu bilang kena serangan jantung saya jadi ingat suami saya juga tahun yang lalu kan kena serangan jantung juga. Lalu saya bilang, terus dok apa yang harus dilakukan? Terus dokternya kasih tahu tidak ada langkah lain selain papi harus diketeter dan nanti dilihat berapa ring yang harus dipasang atau bypass. Lalu kemudian dokter sarankan karena di IMC itu tidak menangani pemasangan ring secara BPJS, kami diminta untuk mencari rumah sakit yang bisa BPJS.
Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, saya bingung mau menjelaskan ke papi saya kalau dia tuh kena serangan jantung. Saya bulak-balik berdoa di teras, Tuhan kasih saya perkataan hikmat, kasih saya perkataan yang baik, kasih saya perkataan yang benar yang datang dari Tuhan. Perdamaikan telinga papi, perdamaikan hatinya supaya ketika dia mendengar apa yang harus saya sampaikan, dia tenang. Itu yang kami doakan. Lalu kemudian dengan keberanian Bapak Ibu Saudara, saya datangi papi saya di ruang IGD dan saya bilang, Pi, sekarang nih papi lagi ada masalah di jantung. Jadi kita mau fokus ya sama jantung papi ya. Terus dia gini, oh ya, kenapa papi jantungnya? Terus air matanya keluar. Ya, papi saya ada air mata, saya bilang udah papi tenang, kita doa. Sekarang kedokteran sudah canggih ya Pi, papi tenang. Saya takut kalau dia kenapa-kenapa malah jantungnya malah parah gitu ya. Akhirnya kemudian kami urus dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, malam itu juga kami bawa papi kami. Jadi papi itu tidak tertangani semenjak serangan jantung pertama itu 9 jam. Secara logika manusia dan kedokteran, orang kalau kena serangan jantung itu harusnya tidak menunggu berjam-jam. Ini 9 jam. Papi nungguin itu, makanya saya bilang saya belum ngobrol, saya belum tanya kenapa papi bertahan menunggu sampai saya selesai melayani. Dan waktu itu Bapak Ibu Saudara terus terang saya berdoa sama Tuhan. Ketika papi saya masuk di ruangan pemasangan ring di Rumah Sakit Jantung Jakarta sini, Matraman, karena di sana BPJS, saya berdoa di depan lift sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hibur hati saya. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi apa-apa sama papi, saya merasa bersalah. Karena saya menahan 9 jam, papi tidak saya bawa ke rumah sakit. Terus Tuhan kasih penghiburan bahwa segala sesuatu ada di dalam kendaliku. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, 1 jam ya kurang lebih, dokter keluar, namanya dokter Todung yang pegang suami saya juga. Dia keluar dan dia bilang, Bapak 100% tertutup, sudah bisa pergi mendadak-mendadak Bapak kalau 100% begitu. Dan sudah dipasang 2 ring. Dan hari ini papi bisa ikut beribadah, semua karena kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tenang membuat kita bisa berdoa. Masalah tetap ada Bapak Ibu Saudara. Mau kita gerabak gerubuk pun tetap masalah itu akan ada. Jadi daripada kita salah mengambil keputusan karena tidak tenang, tidak berhikmat, tidak cari Tuhan, malah akan memperberat segala sesuatu. Keyakinan yang kokoh dan teguh dalam kebenaran firman akan membuat kita menjadi pribadi yang punya penguasaan diri. Ketenangan itu menghasilkan, membuahkan penguasaan diri Bapak Ibu Saudara. Tidak gerasa gerusu, tidak buru-buru, tidak panik, tidak gampang marah, tidak gampang kecewa, tidak gampang patah harapan. Tapi melihat segala sesuatu dengan bijaksana. Yang kedua, apa yang harus muncul dalam kehidupan orang yang sudah mengaku hidupnya adalah hidup yang baru? Sukacita. Ketika situasi dalam kehidupan kita sedang amburadul, sedang dalam tekanan berat, yang diperlukan dalam kehidupan kita adalah selalu positif dan penuh sukacita. Ini yang sulit dimengerti oleh orang-orang di luar sana. Kok bisa orang Kristen dalam hidup penuh keterpurukan, tekanan yang luar biasa masih bisa tersenyum kepada orang lain. Dan bahkan masih bisa bertanya kepada orang lain, apa kabar? Bagaimana keluarga? Bapak Ibu Saudara, orang gak tahu kalau kita lagi punya problem.
Orang melihat dalam kehidupan kita hanya ada sukacita, ucapan syukur, semangat yang bergelora. Karena secara psikologis Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apakah dengan bersukacita masalah selesai? Tentu tidak juga Bapak Ibu Saudara. Masalah itu tetap ada dalam hidup kita, tetap kita jalani, tetap kita ikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup ini, tapi dengan respon yang berbeda. Itu sangat besar dampaknya Bapak Ibu Saudara. Ketika papi saya, ketika suami saya kena serangan jantung, Bapak Ibu Saudara kaget, tidak percaya, bingung. Itu adalah situasi yang saya hadapi pada saat itu. Bahkan saya harus bersiap mental untuk kehilangan orang-orang yang saya cintai. Persoalan papi saya dikasih tahu sama dokter, kemungkinan 50-50. Kenapa? Karena usia sudah 78 tahun. Pemasangan ring kepada orang yang sudah berusia 78 tahun beresiko besar. Kenapa? Pembuluh darahnya udah kaku. Bisa terjadi pecah pembuluh darah ketika proses pemasangan ring berlangsung. Dan resikonya adalah saya kehilangan papi saya. Tapi sekali lagi, saya selalu harus bisa bilang, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, walaupun air mata ngalir Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kami duduk di depan lift ruang tindakan papi saya, ada begitu banyak ibu-ibu juga yang sedang cemas. Suami mereka ada di dalam ruang tindakan. Bahkan anak-anak kecil yang mengalami gagal jantung juga sedang ada di dalam ruang tindakan. Mereka begitu cemas pakai kerudung. Saya datangi dan saya pegang tangan. Saya gak kenal Bapak Ibu Saudara. Kami sama-sama sedang menunggu ketetapan Tuhan atas hidup orang-orang yang kami kasihi. Lalu saya pegang tangan satu ibu. Semangat ya Bu. Tetap kuat ya Bu. Tetap yakin bahwa Tuhan pegang hidup kita. Walaupun dia pakai kerudung. Alhamdulillah, terima kasih Ibu, terima kasih. Kita sama-sama Bu ya, sama-sama berjuang. Saya mau kasih tahu, di sebelah sana saya habis nangis-nangis di kaki Tuhan. Ketika saya harus kembali ke situ, saya harus jadi berkat buat orang lain. Sukacita membawa kekuatan supranatural. Terlihat dan dirasakan bahwa orang selalu optimis dan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Coba bantu saya membuka Mazmur 71 ayat 8, sedikit lagi ya Bapak Ibu Saudara. Mazmur 71 ayat 8, boleh jemaat boleh membacakannya, silahkan. Mazmur 71 ayat 8. Silakan boleh berdiri yang sudah dapat. Mazmur 71 ayat 8. Silakan. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Walaupun hati lagi hancur Bapak Ibu Saudara. Aduh, cuman Tuhan yang tahu bagaimana keadaan kita di dalam. Tapi itu pun kehancuran kita, kepatah hatian kita, keremuk redaman perasaan kita harus tetap jadi berkat buat orang lain. Gak mudah kan jadi orang Kristen yang punya hidup yang baru, katanya Kristus di dalamku, aku di dalam Kristus. Bukan sekedar kelihatan rohani Bapak Ibu Saudara, tapi sehari-hari sudahkah kita berdampak? Yang ketiga, orang-orang yang sudah mengalami kehidupan yang baru itu lebih peka terhadap sesamanya. Punya kepedulian yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Gak egois.
Orang yang sudah dibaharui hidupnya, yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, yang pernah mengalami bagaimana Tuhan luputkan dari maut. Orang-orang yang pernah mengalami bagaimana Tuhan angkat dari keterpurukan, dari kehancuran. Itu gak gampang menghakimi orang lain. Mereka yang sudah ngalamin dibulak-balik dalam keadaan, dibulak-balik karena situasi, itu gak gampang hakimin orang lain. Mereka justru punya hati peka, melihat bahwa orang ini sebenarnya butuh Tuhan. Kita orang Kristen, apalagi yang katanya sudah lahir baru, itu gak boleh loh menjadi hakim atas sesamanya. Bahkan kita kayaknya sombong rohani, lebih rohani daripada orang lain. Ketika kita mendapati situasi dan keadaan orang lain sedang hancur dan sedang terpuruk, di sini sebenarnya momen bahwa engkau dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat orang ini. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat di medsos, aduh, saya tuh kalau ngikutin apa itu namanya itu Insta Story lah, WhatsApp Story lah, TikTok lah, aduh. Orang tuh saling maki, saling sindir, saling jelek-jelekin. Aduh. Dan bahasa mereka tuh bahasa-bahasa yang sadis, menakutkan Bapak Ibu Saudara. Nih, Anda dan saya dipanggil Tuhan, diubah Tuhan, dijamah Tuhan. Dari dulu kita adalah sampah, orang yang gak ada artinya. Kita sebenarnya tidak pernah punya perkenanan dalam Tuhan. Tapi karena kasih anugerah Tuhan, Dia memberikan segala yang baik dalam hidup kita. Kita harus menjadi contoh, menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan bagi kehidupan orang-orang lain. Kita gak boleh ikut-ikutan kayak orang dunia. Gak boleh. Kita beda. Semua beda. Kita nih anak-anak sorga. Anak-anak sorga, kerajaan sorga, raja itu namanya kerajaan Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan prince and princess-nya bagaimana kalau hidup. Keren. Bukan jaim ya Bapak Ibu Saudara. Bukan mentang-mentang kita orang Kristen terus kayak gak pernah kelihatan gak benar gitu. Gak juga. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin natural hidup ini. Kenapa? Karena kita gak punya beban apa-apa Bapak Ibu Saudara. Anda boleh melihat saya apa adanya, Anda boleh menilai saya apa adanya. Saya tidak akan pernah pakai topeng sebagai orang percaya. Ini saya. Jadi orang-orang yang sudah mengalami Kristus itu lebih peka, lebih punya kepedulian. Mereka tidak akan bilang derita loh, masalah loh, emang gua pikirin, kan gitu. Enggak. Orang Kristen paling tidak, ketika engkau barangkali punya rasa sungkan untuk dekat, doakan. Saya suka begitu Bapak Ibu Saudara. Saya gak kenal, ketemu di jalan, gak tegur sapa, tapi saya lihat dia sedang dalam pergumulan. Saya bicara dengan Tuhan. Tuhan, aku gak kenal orang ini. Apapun persoalannya, tolong dia Tuhan. Kalau engkau mau pakai aku, kasih aku hikmat, kasih aku kemampuan, kasih aku perlengkapan apa yang bisa aku pakai untuk jadi alat berkat bagi orang ini. Kan gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus adalah mereka yang diberi oleh Allah kuasa. Jangan nyanyinya doang Bapak Ibu Saudara semangat. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Pas ada masalah, aduh kayak orang gak punya pengharapan. Pas lagi ada problem, paling cepat hancur dia. Ketika ada pergumulan, dialah yang paling cepat marah sama Tuhan. Dialah yang paling cepat bersungut-sungut kepada Tuhan. Dialah yang paling cepat membuktikan bahwa sesungguhnya Allah tidak punya kuasa dalam hidupnya. Tapi kalau nyanyi di gereja, wah luar biasa. Ku diberi kuasa. Bapak Ibu tahu gak arti pujian ini?
Engkau dan saya dikaruniakan oleh Allah kuasa dalam nama Yesus. Maka ketika ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan hidup, engkau bisa bilang dalam nama Yesus Tuhan, topang aku. Aku tahu aku harus masuk di wilayah yang penuh dengan pergumulan. Jadi ketika papi saya divonis serangan jantung, saya bilang sama Tuhan, saya akan masuk dalam turbulence. Saya siapkan mental saya. Tuhan, pegang tanganku. Tuntun aku berjalan di dalam badai ini. Kuasa dalam nama Yesus memampukan kita berdiri teguh di tengah badai. Bahkan kuasa di dalam nama Yesus memampukan kita menari di atas air yang penuh gelombang. Menutup firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena saya orang pulau, saya sering sekali pulang ke kampung kami dalam rangka pelayanan atau sekedar mengunjungi keluarga kami di pulau sana dekat Filipina. Kami selalu dengan transportasi kapal. Saya melihat kapal laut ini Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau sudah di tengah-tengah laut, itu hanya dikelilingi air. Tidak ada daratan, air semua. Kapal di tengah mengapung. Walaupun kapal ini ada di tengah air laut yang dalam, barangkali bisa sampai ratusan meter ke dalam, bahkan ribuan kalau di tengah laut lepas, samudra. Kapal ini masih tetap bisa mengapung, kenapa? Karena gak ada yang bocor. Coba kalau ada terjadi kebocoran, masuk air enggak? Masuk. Begitu juga dengan kita orang Kristen. Badai sekuat apapun, kita mungkin di lingkungan, kita sedang berdiri di lingkungan yang berbahaya dalam hidup kita. Ada di tengah-tengah keadaan yang bisa saja berbahaya bagi hidup kita, menenggelamkan kita. Kecuali kita membuka keran bocor. Sakit hati, kekecewaan, iri, dengki, jangan pernah buka dalam hidup saudara. Tutup itu baik-baik. Jangan sampai dia terjadi kebocoran dan itu masuk dalam hidupmu. Yakinlah, kita pasti akan tenggelam dalam kehancuran. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, ketika engkau berani berkata, adapun hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, yang sudah menyelamatkan aku, dan aku hidup di dalam Kristus. 4 hal ini praktekkan dalam hidup saudara dan saya. Orang mengatakan bahwa keadaan 2023 akan tidak semakin baik, malah semakin berat. Katanya. Tapi sekali lagi kita orang percaya punya Tuhan. Kita beriman. Apapun situasi dan keadaan yang harus kita alami ke depan, nih kita mau berjalan seperti yang saya katakan tadi. Saya bilang, Tuhan, saya pasti akan masuk di dalam turbulence. Perasaan saya pasti akan dihancur leburkan. Perasaan saya pasti kayak dibanting sana, dibanting sini, ada takut, ada cemas, ada semangat. Semua perasaan nano-nano akan saya jalani ke depan. Tapi saya cuma butuh pegang tangan saya, Tuhan. Kita akan menjalani sisa tahun 2022 ini dengan keyakinan penuh. Sampai di sini Tuhan menolong Ebenezer. Maka tahun berikutnya Tuhan pun akan menolong kita. Sebab Dia Allah tidak pernah berubah, amin. Yang berubah siapa? Kita. Suka berubah, tidak setia kepada Tuhan. Ya, tapi Dia Allah sudah terbukti kesetiaannya sejak manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa, sampai kita generasi sekarang dan generasi yang akan datang seterusnya, Maranatha.
Tuhan menyertai kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kiranya 4 hal berkat Tuhan ini boleh memotivasi kita masing-masing untuk sungguh-sungguh menghidupi kehidupan yang katanya baru di dalam Tuhan ini. Supaya kehidupan kita Bapak Ibu Saudara tidak berlalu dengan sia-sia, tapi hidup kita jadi berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Ketika kami menyaksikan bahwa hidup kami bukanlah kehidupan yang menurut kehendak kami, tetapi menurut kehendak-Mu, maka semua pernyataan iman ini harus dapat dirasakan, dilihat dan dialami, tidak hanya oleh diri kami sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kami. Saatnya sekarang kami tidak menjadi jemaat yang hanya duduk di bangku gereja, makan, pulang. Tapi kami harus menjadi jemaat yang berdampak bahkan ketika kami di luar gereja. Dunia sedang butuh orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menginfluence, bisa berdampak, bisa mempengaruhi orang-orang kepada hal yang baik dan membawa mereka kepada kebenaran. Khotbah yang paling luar biasa bukanlah 1000 kata-kata, melainkan satu bukti nyata hidup kami bersesuaian dengan firman. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Jika Engkau dapati Tuhan kami sedang ada dalam pergumulan, persoalan, masalah dan tantangan yang luar biasa berat hari ini, terima kasih. Firman-Mu menjadi penghiburan bagi kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dan pengingat bagi hidup kami. Bahwa Engkau Allah selalu ada dalam hidup kami. Tolong kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memampukan kami menikmati setiap proses-proses yang boleh kami jalani dalam hidup kami. Mungkin pahit rasanya, berat rasanya, tapi kami tahu Tuhan menyediakan tangannya. Tuhan menyediakan bahunya untuk menjadi kekuatan ekstra dalam hidup kami. Sebab kami tahu kami tidak bisa menjalani hidup yang berat ini sendirian. Kami perlu Tuhan dan kami perlu orang-orang yang di dalam hidup mereka ada Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menata layankan firman. Sederhana hamba-Mu melayaninya, terbatas hamba-Mu melayani. Tapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam hidup kami, yang tidak terbatas itu, akan terus menolong kami, memampukan kami, mengingat-ingatkan kami akan setiap kebenaran firman. Supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kapanpun hidup kami ini boleh berlangsung, firman Tuhan selalu menyertai hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.